Hanya Islam yang layak memimpin dunia. Refleksi 101 tahun tanpa khilafah, 28 Rajab 1342 Hijriah sampai 1443 Hijriah. Berbeda dengan berbagai agama yang ada di dunia yang hanya mengurusi hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan dirinya saja, Islam mengatur pula hubungan manusia dengan sesama manusia atau muamalah yang melingkupi berbagai sistem, termasuk sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem pergaulan, sistem politik luar negeri, sistem sanksi dan lain sebagainya. Adapun ideologi kapitalisme hanya mengatur masalah muamalah saja. Untuk masalah ibadah dan akhlak diserahkan kepada masing-masing individu rakyat. Sedangkan komunisme melarang adanya hubungan dengan Tuhan karena memang tidak meyakini adanya Sang Pencipta. Sedangkan Islam selain mengatur masalah muamalah, mengatur pula masalah hubungan manusia dengan Tuhannya, keimanan dan ibadah mahdhah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, akhlak, makanan, minuman, dan pakaian. Dengan kata lain, Islam bukan hanya akidah ruhiyah saja atau akidah yang melahirkan aturan di bidang privat, tetapi juga akidah siasat, yaitu akidah yang melahirkan aturan di bidang muamalah atau publik. Itulah salah satu letak keunggulan Islam dibanding berbagai agama yang ada di dunia. Agama-agama yang ada, Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu misalnya, tentu akan membutuhkan ideologi di luar agamanya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bila menggunakan ideologi komunisme, pastilah akan memberangus eksistensi mereka dan juga umat Islam. Salah satu contohnya seperti umat Islam dan umat Kristen yang terus-menerus dipersekusi dan dikriminalisasi di negara komunis Cina, semata-mata lantaran keduanya taat dengan agamanya masing-masing. Kalau kapitalisme yang diterapkan, ya seperti yang terjadi di hari ini, para pemeluk agama apapun menjadi bertentangan dengan agamanya sendiri. Karena meski tidak mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, pada faktanya semua aturan yang muncul dari ideologi yang berakidah sekuler ini rusak dan merusak manusia dan lingkungan. Contoh, banjir Kalimantan Selatan 2021. Meski Presiden Jokowi berdalih banjir karena hujan, namun fakta membuktikan itu semua terjadi akibat keserakahan para kapitalis akan batu bara dan kelapa sawit tak mengindahkan kerusakan lingkungan dan menzalimi penduduk setempat. Tentu saja, secara pribadi, mereka memeluk berbagai macam agama. Ada yang Islam, Kristen, dan lainnya. Apakah agama mereka mengajarkan sikap serakah, egois, dan tidak bertanggung jawab seperti itu? Tak payah lagi, itu semua akibat diterapkannya kapitalisme, yang membuat seorang muslim pun bila menerapkan kapitalisme menjadi sekuler. Lebih dari itu, dengan diterapkannya kapitalisme, syariat Islam di bidang muamalah jadi tidak dapat diterapkan secara kafah. Para pendakwahnya malah dicap ekstremis, radikal, bahkan teroris. Kemudian dipersekusi dan dikriminalisasi. Khusus di Indonesia ditambahi label anti ini dan anti itu. Padahal mayoritas para pejabat yang melakukan persekusi dan kriminalisasi juga mengakunya beragama Islam. Mengapa begitu? Sekali lagi, karena kapitalisme lah yang mereka terapkan. Walhasil, satu-satunya yang layak ditegakkan di muka bumi sebagai kepemimpinan dunia tentu saja Islam. Karena Islam jelas mengatur semua aspek kehidupan dan juga menjamin setiap non-muslim yang menjadi warga negara khilafah atau negara Islam untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing serta mengharamkan setiap muslim memaksa mereka memeluk Islam. Dengan kata lain, hanya Islam cocok dengan pluralitas dunia yang secara faktual memang beraneka ragam agama. Sedangkan kapitalisme dan komunisme tidak. Keduanya merusak manusia dan juga alam sekitarnya. Jadi, pendapat yang menyebutkan Islam tidak cocok diterapkan karena tidak semua rakyat beragama Islam terbantah sudah. Tak payah lagi, hanya Islamlah yang layak memimpin dunia.